Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tanya kabar. Apa kabar siswaku yang soleh-solehah? Baik, apa kabar guruku yang santun? Baik, semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Dah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bisa mimpin doa? Ya, Fadil silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Fadil yang sudah memimpin temannya untuk berdoa. Semoga kegiatan kita diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan pahala di sisinya, ya. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kehadiran hari ini ketua kelas? Tidak hadir satu orang, Bu. Kenapa tidak hadir, ada kabar? Sakit, Bu. Oh, sakit. Siapa yang sakit? Sakit, Bu. Sakif. Mari kita mendoakan Sakif agar segera disembuhkan oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama dengan kita, ya. Amin. Ya. Nah, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, lagu apa yang kita nyanyikan sekarang? Nyanyikan dengan semangat, ya. Ya. Maju serta mengusir penyerang. Maju serta tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Dah, terima kasih ya. Nah, untuk kegiatan literasi kita hari ini, kita akan menyimak kata bijak atau kata motivasi. Nanti Ibu akan menanyakan apa hikmah atau amanat yang bisa kita ambil, ya. Untuk kata bijak yang pertama, siapa yang bisa membaca ke depan? Silahkan. Silahkan Hamdah. Karena ada kembar Hamdi Hamdah. Kata bijak, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Ya. Terima kasih Hamdah. Siapa yang tahu apa amanat yang bisa kita petik dari kata bijak ini? Ini adalah kata bijak dari siapa? Abigail Adams. Apa artinya? Apa arti dari kata bijak yang disampaikan oleh Abigail Adams? Ya, silakan Adila. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Oh, jadi tekun di sana artinya sungguh-sungguh dan penuh dengan semangat. Ya. Untuk kata bijak kedua, siapa yang bisa baca ke depan? Ya, silakan ditekan tombolnya Adil.
Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Nabi Muhammad SAW. Ya. Makasih Fadil. Itu adalah hadis Nabi besar kita Muhammad SAW. Siapa yang bisa mengungkapkan kembali apa artinya? Ya, silakan Aidil. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga. Iya. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu salah satu kunci surga, tidak? Iya. Jadi menuntut ilmu harus dengan semangat dan sungguh-sungguh agar menjadi penghuni surga. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ayo, siapa yang bisa mengulangi kembali apa itu rantai makanan? Ya, silahkan Naila. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan-urutan tertentu. Ya, bagus sekali. Bagus apa yang disampaikan oleh Naila. Nah, di dalam rantai makanan itu apa saja komponennya? Ya, silakan Keke. Produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, apa itu produsen? Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat masakan sendiri. Makanan sendiri. Ya. Masakan lagi? Bukan masakan ya, tapi makanan sendiri ya. Ya. Apa lagi? Konsumen. Apa itu konsumen? Ya, silakan Akbar. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Ya, jadi yang bisa membuat makanan sendiri itu apa? Produsen, yaitu tumbuhan. Ya. Kemudian pengurai itu apa saja? Coba sama-sama. Jamur. Apa? Kumus dan bakteri. Iya, bagus ya. Nah, apa itu jaring-jaring makanan lagi? Ya, silahkan Natasha. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Ya, bagus sekali ya. Setuju dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Natasha? Nah, sekarang hari ini anak ibu tetap belajar dalam tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, silakan dibantu ibu. Menentukan isi teks tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Ya, yang kedua, ya. Menganalisis pikiran utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ya maju ke sini. Hamdi ya. Yang ketiga, Melengkapi tabel berdasarkan teks. ya, terima kasih. Yang keempat, ya silakan ke sini nak. Miftah ya. Menganalisis penyebab perbuatan manusia terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Ya, terima kasih. Tolong dipencet Aruni. Ditekan tombolnya. Ya, yang kelima apa? Siapa? Aruni aja yang kelima. Merangkum perubahan dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Yang keenam, ya, ke depan. Mendesain diagram perubahan dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Yang ketujuh, ya Kevin, situ saja. Siswa dapat menentukan properti yang digunakan dalam tari daerah. Nomor 8, Menganalisis fungsi properti dalam tarian daerah. tujuan pembelajaran yang ke-9,
memeragakan beberapa gerakan tari merah. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu sudah menginformasikan kepada Ananda untuk membaca teks tentang perubahan jejaring makanan ya. Ada yang dibaca di rumah? Ada. Siapa yang membaca? Alhamdulillah, baca semua ya. Nah, yuk. Teks itu juga akan diulas dalam video kita. Silakan kalau ada bagian yang penting boleh dicatat. Siap untuk menyimak? Are you ready? Yes, I do. Ya, silakan menyimak video berikut. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan penebangan hutan dan pencemaran sungai. Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Lalu bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Misalnya pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat, dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Misalnya pada rantai makanan berikut ini, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Tepuk semangat, Stel. Tepuk semangat. Iya. Bagaimana? Ada nggak disimak tadi?
Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu yang pertama? Apa yang diceritakan dalam teks perubahan dalam jaring-jaring makanan yang dijelaskan di dalam video tadi? Ayo. Oh ya, ada Zizi. Silakan Zizi. Perbuatan manusia dapat mengganggu atau merubah suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oh, mengganggu kestabilan jaring-jaring makanan. Ya, bagaimana pendapat yang lain? Setuju tidak? Nah, jadi ternyata perbuatan manusia itu bisa apa? Mengganggu kestabilan jaring makanan. Apa saja itu contoh perbuatan manusia yang bisa merusak ekosistem? Ya, silakan. Nah, ada berdua yang menunjuk ini duluan. Naila duluan. Membuang sampah di sungai. Apa lagi? Menebang pohon secara liar. Ya, bagus ya. Kemudian apa akibat atau dampak dari perbuatan tersebut terhadap ekosistem? Ayo, siapa yang tahu? Akbar? Dampak dari penebangan hutan secara liar adalah makhluk hidup yang ada di hutan tidak bisa mencari tempat tinggal. Sedangkan ekosistem di sungai mendapatkan dampak air sungai tercemar dan makhluk hidup yang ada di sungai akan mati. Ada pendapat Akbar? Tepuk tangan untuk semua yang telah memberikan pendapatnya ya. Nah, sekarang ada video kedua tentang tari dan propertinya ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peranan penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari. Misalnya tari merak. Tari ini menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Properti tari merak merupakan salah satu ciri khas tarian ini. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai pada penari makin memperindah tarian ini. Properti tari merak. Pernahkah kalian melihat tari merak? Pastinya kalian sudah pernah melihat tari merak ya. Oke, tari merak ini menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat, tepatnya adalah Sunda. Dalam tari merak terdapat properti yang digunakan. Ada 11 properti yang akan digunakan oleh penari merak. Properti yang pertama adalah mahkota, yang kedua adalah garuda mungkur, dan yang ketiga adalah sesuping. Apa sih sesuping? Sesuping itu adalah hiasan yang berada di telinga penari ya, namanya sesuping. Oke. Yang keempat adalah apok. Apok ini digunakan melingkar pada bagian bawah leher dan menutupi dada penari. Jadi kayak kain atau hiasan ini ya, yang digunakan di bawah leher dan menutupi dada penari. Selanjutnya adalah baju atas. Baju atas ini merupakan pakaian yang menutupi dada penari. Jadi pakaian ya, pakaian yang menutupi dada penari. Jadi beda dengan apok. Kalau apok tadi itu digunakan melingkar
pada bagian bawah leher dan menutupi dada. Sedangkan baju atas ini adalah pakaian yang menutupi dada penari. Oke, yang keenam adalah sayap. Sayap ini merupakan kain yang menyerupai selendang begitu. Nanti dikepak-kepakan gitu ya. Yang ketujuh adalah sabuk. Sabuk ini berfungsi sebagai ikat pinggang. Yang kedelapan adalah sampur. Apa sih sampur itu? Sampur adalah aksesoris yang terbuat dari bahan tisu. Yang kesembilan adalah kilat bahu. Apa sih kilat bahu? Kilat bahu adalah gelang yang digunakan pada bagian bahu penari. Yang ke-10 adalah gelang. Gelang ini digunakan pada pergelangan tangan penari. Dan yang terakhir adalah rok. Silakan perhatikan Nah, gimana? Anak ibu suka tidak melihat tentang video tadi? Mau mencobakan gerakannya ke depan? Ya, silakan ke depan. Tolong yang membawa propertinya boleh kita pakai. Siap-siap. Silakan perhatikan Cobakan ya. kita gigit naik turun. Ada gerakan tangan mengepal ke atas dan ke bawah. Dan gerakan kepala menggeleng ke kiri dan ke kanan seperti gelombang. Dan mulai. Gerakan yang kedua, perhatikan gerakan kaki. Kaki kanan serok ke kiri, dilanjutkan kaki kiri serok ke kanan, dilakukan secara bergantian. Adapun gerakan tangan seperti tadi, mengepal ke atas dan kepala tangannya ke arah tangan. Kita mulai ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Nah, gerakan ketiga lagi. Perhatikan. Selanjutnya gerakan ketiga. Nah, ini kaki kembali diisi naik turun dan tangan mengepal, kemudian kepala dari kiri dan kanan. Akan tetapi gerakannya sambil memutar, dilakukan berulang kali. Berikutnya gerakan Keempat lagi. kakinya diikat, kemudian tangannya mengayun dan memukul atau memutar pergelangan tangan secara bergantian ke arah kiri dan kanan. Oke. Sekarang gerakan bergantian yaitu gerakan kelima. Baru sekali ini Anda melihat gerakannya? Ya. Nah, jadi kalau udah bisa nanti baru bisa menari ya. Sekarang baru kita memeragakannya saja ya. Beberapa gerakan tari merah. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ini? Ayo. Apakah alam bisa memberikan inspirasi kepada manusia dalam seni tari? Sama-sama? Nah, apa contohnya inspirasi manusia terhadap seni tari tersebut yang berhubungan dengan alam? Apa contoh inspirasi kepada manusia dalam seni tari yang berhubungan dengan alam? Ya, silakan Akbar. Manusia memikirkan apa properti tari tersebut. Oh, begitu. Jadi misalnya dari apa tadi? Merah itu sayapnya bagaimana? Indah tidak? Indah ya. Jadi manusia bisa memikirkan properti apa yang kira-kira menyerupai keindahan sayap merah ya. Kemudian apa contoh tarian yang berhubungan dengan alam? Tari merah. Kalau dari daerah kita apa contohnya?
tari alang babega. Kenapa? Gerakan alang babega itu seperti apa? Siapa yang bisa? Burung mengambil ular. Burung mengambil ular. Gerakan apa? Iya. Gerakan elang menyambar ayam. Oh, gerakan elang menyambar ayam ya. Jadi gerakan itu yang dipakai dalam tari alang babega. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang ibu sudah membagi anak ibu dalam beberapa kelompok. Yang pertama kelompok, yang kedua yang ketiga kelompok, yang keempat kelompok. Iya, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Silahkan salah satu dari kelompok untuk mengambilnya ke depan. Ini gambarnya. Ini LKPD, ini gambarnya. Itu LKPD beserta gambar yang dibutuhkan untuk membuat proyeknya. Nanti akan ibu jelaskan. Silahkan anak ibu untuk mengambil alat dan bahan per kelompok dahulu. Silakan. Tolong gunting jangan dimain-mainkan ya. Ya. Dah. Sebelum bekerja, mari kita simak petunjuknya terlebih dahulu. Silakan perhatikan ke depan. Ada aturan dalam pelaksanaan kerja dalam kelompok, yaitu apa? Saling apa nak? Saling bekerja sama. Tidak ada yang tidak bekerja. Silahkan dibagi nanti bagian, misalnya ini yang menempel, ini yang menggunting gambar, ini yang membuat panah diagramnya atau apa ya. Silahkan dibagi nanti ya. Kemudian sistematika pengerjaan LKPD-nya. LKPD 1 itu Ananda membuat pertanyaan dan jawaban dari setiap paragraf. Kita ada 3 paragraf. Sebelumnya diskusikan dahulu apa ide pokoknya. Dari ide pokok tersebut buatlah pertanyaan dengan menggunakan apa? Adik Simba. Tahu adik Simba? Apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Kemudian untuk LKPD kedua, kegiatan 1 yaitu kegiatan 1 dan ada kegiatan 1 dan ada kegiatan 2 ya. Sudah ibu bagi, ada yang mendapat kegiatan 1, ada yang mendapat kegiatan 2. Itu beda gambarnya, berarti beda pula jaring-jaring makanan yang akan terbentuk. Silahkan Ananda membuat skenario, lalu disusun diagramnya seperti apa. Boleh digunakan gambar-gambar yang telah ibu berikan. Tidak semua gambar yang ibu berikan itu masuk, boleh-boleh saja ya. Jadi silakan pilih gambar yang sudah tersedia. Kalau menurut Ananda itu berguna, silakan digunting dan ditempel ya. Diskusikan dengan kelompoknya nanti. Kemudian LKPD 3 yaitu Ananda untuk membuat tabel. Tabel ini dibuat di HVS. Lalu ditempel gambar tari yang ada. Gambarnya sudah ibu berikan. Kamu ditulis properti dan apa fungsinya secara umum dari keseluruhan properti tersebut. Bisa dimengerti Ananda? Iya.
eh, proyek kita ini selesai hari ini juga. Kita sepakati berapa waktu yang kita butuhkan kira-kira? Bisa 15 menit? Nah, kalau dibagi pekerjaannya bisa, insya Allah bisa ya. Kita coba dulu 15 menit. Kita usahakan semua pekerjaan sudah selesai. Dah, silahkan anak ibu bekerja di dalam kelompoknya. Baca apa bekerja nak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, mari kita ke kelompok elang. Kelompok elang sedang ngapain ini? Membuat apa ini? Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Iya. Apa nih skenario-nya? Karena apa nih? Karena apa perubahan? Karena perburuan ular. Ya, silakan bekerja ya. Bagi-bagi kerjanya. Ada yang menggunting, ada yang ngasih lem, ada yang nempel gambar, ada yang menulis keterangan diagram ini dengan spidol. Dan sekarang kita menuju ke kelompok merpati. Kelompok merpati, boleh diwawancarai sebentar ini? Sedang membuat apa ini, Akbar? Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang Oh iya. Skenario-nya karena apa ini? pencemaran lingkungan karena penggunaan pestisida. Oh begitu. Ya, silakan bekerja. Ini sedang mendiskusikan apa? Pertanyaan dan jawaban perubahan dalam jaring-jaring makanan. Oh, tentang teks itu ya, teks perubahan dari makanan sedang membuat. Ini Kevin sedang apa? Menyentuh gambar tali Lalu? menulis proposisi. Oh iya. Nanti kalau selesai bantu temannya membuat diagram ya. Dah, nanti kita lihat lagi kelompok ini ya. Sebentar lagi. Kita lihat kelompok yang lain dahulu. Nanti kami di sini lagi ya. Ini kelompok cendrawasih. Sedang membuat apa? Diagram. Oh ya, silakan dilanjutkan. Taruh di tengah. Sedang mendiskusikan apa ini? Gambarnya sudah digunting belum? Propertinya? Silakan ditempel gambarnya. Kita ke kelompok merah. Ya ini, Aruni sedang ngapain Aruni? Menempel gambar tali Oh lalu? dan properti tali. Oh iya. Ya silakan ya. Yuk kita kembali ke kelompok elang. Elang udah sampai mana nih? Iya hampir selesai elang nih diagramnya. Coba lihat ibu. Coba lihat nak dulu sebentar. Masuk. Ya. Ya, coba silakan dilanjutkan pekerjaannya. Diskusi dengan teman mengisi tabel ya. Sampai mana pekerjaannya itu Inaya? Sudah selesai menempel? Sudah. Sampai mana lagi? Fungsi? Iya. Fungsi berbagi tadi ya. Ya, tinggal dirapikan lagi ya. Yuk kita kembali ke kelompok merpati. Sampai mana pekerjaan merpati? Oh ya, hampir selesai ya. Nah, tinggal dikeraskan lagi di
Nulis keterangan itu jangan dengan pena, dengan twin pen atau spidol. Ayo pilih yang bagus tintanya supaya jelas tulisannya. Supaya diagramnya nanti bisa dibaca dengan jelas. Sampai di mana? Hampir selesai. Ya, sudah selesai, Kiki? Belum? Sampai mana? Sampai properti tadi. Fungsinya sudah belum? Belum. Ya, silakan ya. Boleh diskusikan. Sudah sampai mana ini? Paragraf ketiga, Bu. Ketiga lagi. Ya, berarti hampir selesai ya. Ya, semangat untuk kelompok merpati. Ini kelompok cendrawasih. Skemanya sudah hampir siap juga. Untuk LKPD 1 dan 2 sudah selesai, anak? Sudah selesai? Oh, sudah. Sudah selesai? Ya, tinggal ini apa lagi diagram ini ya? Tinggal mengeraskan aja. Ya. Semangat untuk kelompok cendrawasih. Ya, ini kelompok merah juga hampir selesai ya. Sudah selesai LKPD 3? Sudah. LKPD 1? Sudah. Sudah. Tinggal menambahkan. Oh iya. Gimana, masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Senang tidak? Senang, Bu. Ya. Yuk, waktunya tinggal 5 menit lagi. Yuk, semuanya masih boleh bekerja. Ibu menilai kerjasama kelompok kamu, keaktifan kamu ya. Kemudian ketepatan waktu dalam bekerja. Itu di foto bagaimana? Ini dengan roll ini, dengan roll. Ya, 3 menit terakhir. Tolong garis dengan roll itu ya, rapi. Ini panahnya diisi warnanya. Iya. Ada yang tidak bekerja tadi? Tidak, semuanya bekerja. Semua, Bu. Ya, bagus ya. Tinggal merapikan aja. Tepi-tepinya, garis tepinya. Bagus ya. Nah, masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan perhatikan pekerjaannya. Mana tahu ada yang terlupakan. Lihat panah-panahnya udah benar apa belum? Coba dilihat lagi itu, apa ada yang kurang gambarnya. Itu lemnya sedikit sekali, tambahin lagi biar kuat dia, biar nempel ke kartonnya. Ya. Ini kelompok kelam aman, merpati sudah aman. Tinggal merah sedikit ini lagi. Nah, cendrawasih. Ayo, sama kita berikan semangat untuk cendrawasih. Cendrawasih pasti bisa, ayo. Pasti bisa. Nah, bisa kita hitung mundur bersama? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan. Tidak ada lagi yang menulis. Ya, yuk.
Nggak ada lagi ya, Dil? Udah. Itu udah selesai itu ya. Nggak rapi-rapi aja sedikit. Ya. Bagaimana? Sebelum presentasi mau ice breaking dahulu? Lagunya tentang apa? Rantai makanan. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya makan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu makan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Kita pelajari. Nah, sudah siap anak ibu untuk presentasi ke depan? Sudah. Nah, yuk kita. Siapa yang akan tampil untuk yang pertama ya? Berurutan? Nah, berurutan sesuai kelompoknya. Boleh. Kelompok 1, merah, cendrawasih, merpati, dan elang gitu ya. Nah, untuk proyeknya nanti di akhir presentasinya. Nah, sekarang untuk LKPD dahulu ya. LKPD 1 silahkan kepada kelompok merah untuk tampil ke depan. Sebentar. Ibu mau foto dulu hasil pekerjaannya mana? Ya. Ya, silahkan. Siapa yang membuka ya presentasi? Jangan ditutup. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok merah akan menampilkan LKPD 1 kami yang akan dibacakan oleh Natasha dan Fadil. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan jawaban. Selebihnya sudah ditampilkan di sana. Paragraf 1. Kapan tumbuhan tumbuh subur? Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Apa penyebab peningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. Paragraf 2. Mengapa rantai makanan dapat terganggu? Jawaban: rantai makanan terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Paragraf ketiga. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Jawaban: pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Itulah penampilan dari kelompok kami. Silakan kalau ada tanggapan atau masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penampilan dari kelompok merah. Kira-kira dari yang lain, anak ibu ada yang mau menambahkan pertanyaan dan jawaban? Dari kelompok merpati ada yang menunjuk? Silakan ke depan. Sebutkan namanya ya, dari kelompok mana? Nama saya Anda dari kelompok merpati. Saya akan menambahkan pertanyaan dan jawaban
Satu, yaitu mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Jumlah ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah tikus sawah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Hamda, tepuk tangan. Bagaimana, benar tidak? Benar yang ditampilkan oleh Hamda. Ada lagi tambahan? Ya, silakan. Ada yang menunjuk dari kelompok Cendrawasih. Naila mau menambahkan pertanyaan paragraf berapa? Ya, silakan. Saya Naila dari kelompok Cendrawasih akan menambahkan pertanyaan dan jawaban paragraf 2. Bagaimana jika tidak ada padi? Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Naila dari kelompok Cendrawasih. Masih ada? Sudah lengkap? Iya. Nah, sekarang giliran dari presentasi kelompok Cendrawasih untuk LKPD tentang properti tari. Silakan. Sini pekerjaannya. Ya, foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cendrawasih akan menampilkan LKPD 3 kami yang akan dibacakan oleh Faiza, Naila, dan Dea. Kuda lumping, properti 1 selendang, 2 cambuk, 3 kuda lumping, 4 gelang kaki, gelang tangan, 5 tutup kepala. Tari alam babega. 1 hiasan kepala, 2 songket, 3 kostum atau baju khas daerah Minangkabau. Tari Cendrawasih propertinya adalah 1 mahkota, 2 gelang bahu, 3 bandong kain. Fungsinya adalah 1 memperindah tarian nilai estetika, 2 menyampaikan maksud atau isi tari atau makna dan pesan tarian kepada penonton. 3 memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Cendrawasih. Tepuk tangannya yang keras dong. Ya. Ya, bagaimana? Ada anak ibu yang ingin menambahkan atau menanggapi? 1 aja. Boleh dari kelompok merah. Silakan. Situ aja. Saya Natasha dari kelompok merah. Saya akan menambahkan tentang properti tarian, yaitu tari merah, tari kuda lumping, dan tari Cendrawasih. Tari merah itu propertinya gembel, tari kuda lumping parang, dan tari Cendrawasih kalung emas. Terima kasih, lengkap semua ya. Ditambahkan, setiap tarian ditambahkan oleh Natasha. Tepuk tangan untuk Natasha dari kelompok merah. Ya. Sekarang kita tidak sabar untuk mau melihat proyek yang dibuat oleh teman-temannya ya. Dari kelompok mana dulu nih? Urutannya kelompok Merpati dahulu. Ya, silakan kelompok Merpati ke depan. Bawa proyeknya. Baiklah, kami dari kelompok Merpati akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang diagram perubahan jaring-jaring makanan yang akan dijelaskan oleh Akbar. Nama ekosistem yang kami buat adalah ekosistem sawah. Penyebab perubahan pencemaran lingkungan karena penggunaan pestisida.
Ini adalah jaring-jaring makanan yang sebelum menggunakan pestisida. Setelah menggunakan pestisida, ulat dan belalang mati, sehingga populasi ayam, katak, ular, elang menjadi berkurang karena berkurang sumber makanan. Jadi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman padi dapat memengaruhi jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Itulah hasil dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, mohon diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Ada tanggapan? Bagaimana proyek temannya menurut Ananda? Ada yang mau menanggapi? Ya, silahkan. Zizi ya, dari kelompok elang ya. Zizi mau menanggapi apa nih? Silahkan di sana. Baiklah, saya Zizi dari kelompok elang akan menanggapi hasil diagram yang dibuat oleh kelompok merpati. Menurut saya, diagram yang dibuat oleh kelompok merpati sudah bagus. Karena diagram yang dibuat oleh kelompok merpati sebelum menggunakan pestisida dan setelah menggunakan pestisida. Saya menjadi paham bahwa setelah menggunakan pestisida, ulat dan belalang mati, sehingga ayam, katak, elang, dan ular tidak mendapatkan makanan. Bagus. Jadi menurut Zizi ini sudah bagus, sudah lengkap. Bagaimana pendapat yang lain? Bagaimana pendapat yang lain? Setuju? Yang keras? Ya. Jadi menjadi paham karena karena diagramnya ada dua yang ditampilkannya, sebelum dan sesudah penggunaan pestisida. Ya. Marilah kita berikan kesempatan kepada kelompok elang lagi untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Silakan ke depan. Baiklah, kami dari kelompok elang akan menampilkan proyek kami, yaitu tentang perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi, yang akan dijelaskan oleh Aidil. Ini diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Nama ekosistem sawah, penyebab perubahan. Perburuan ular menyebabkan populasi tikus meningkat drastis dan populasi elang menurun. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, humus sebagai pengurai. Jadi perburuan ular menyebabkan populasi elang menurun dan populasi tikus meningkat dan merajalela sehingga bisa mengakibatkan gagal panen. Itulah penampilan dari kelompok kami. Silakan jika ada teman-teman yang ingin menanggapi dan menambahkan. Mohon diberikan masukannya. Terima kasih. Bagaimana hasil proyek kelompok elang, bagus tidak? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Boleh pendapat? Ya, silakan Faizah ke sini. Saya Faiza dari kelompok Cendrawasih. Saya akan menanggapi diagram perubahan jaring-jaring makanan yang dibuat oleh kelompok elang. Saya jadi paham bahwa ular sering diburu, maka populasi elang menurun dan populasi tikus meningkat, maka akan menyebabkan gagal panen. Jadi menurut
Nah, iya, tepuk tangan untuk Faizah. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Aruni ya. Diagram yang ditampilkan kelompok orang sudah bagus karena langsung ada komponennya. Apa itu? Produsen, konsumen, pengurai. Makasih Aruni. Jadi maksud Aruni itu komponen-komponen ekosistem sudah disertakan dengan baik di sana. Ya, ya tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum kita masuk tentang evaluasi pengalaman belajar, silakan anak ibu boleh memajang sebentar hasil proyeknya ke depan kelas. Satu perwakilan per kelompok aja. Di sini aja nak, di sini aja nih. Ya, silakan ke depan semuanya. 4 kelompok proyeknya ditampilkan ke depan. Ya, silakan diangkat. Berarti sebelah siku, nang ketek sebelah siku, nang udang situ. Oke. Oke ya. Nah, dia. Ya, silakan diangkat. Inilah hasil dari proyek kelompok 4 dari kelompok kita. Tepuk tangan untuk semua penampilannya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Nah, silakan ditaruh lagi. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, sudah menyelesaikan semua LKPD dan proyeknya, sudah mempresentasikannya ke depan, memberikan tanggapan dengan bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ayo. Nah, sekarang ibu mau tanya, menurut Ananda hasil proyeknya sudah bagus tidak? Yakin? Ibu ingin tahu apa kesulitan anak ibu dalam membuat proyek. Silakan Akbar tampil ke depan. Apa kesulitannya ya? Memikirkan ide, Bu. Setelah kami mendapatkan ide, pekerjaan kami menjadi lancar. Oh, maksudnya ide skenario-nya seperti apa gitu ya? Oh iya, boleh. Tepuk tangan untuk Akbar. Ya, ada lagi yang ingin mengungkapkan kesulitannya? Silakan Aruni. Ya, apa kesulitan yang dihadapi? Kami khawatir pekerjaan kami tidak selesai dalam waktu tertentu. Oh, dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, silakan. Makasih Aruni. Bagaimana, setuju tidak nih? Tapi senang tidak? Setelah selesai pekerjaannya senang tidak? Senang. Pengalaman apa yang diperoleh dalam mengerjakan proyek? Apa pengalamannya setelah dibuat proyek tadi? Apa pengalamannya? Ya, silakan Fadil. Apa Fadil? Kita dapat membagi pekerjaan. Oh, itu pengalamannya. Ya. Siapa lagi? Kami memahami cara membuat diagram tentang perubahan jaring-jaringan makanan. Terus? Dan kami dapat membagi pekerjaan dan dapat membuat dengan waktu tertentu. Oh, maksudnya dapat membagi pekerjaan sehingga pekerjaannya menjadi cepat selesai gitu ya, dalam waktu sudah ditentukan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fadil. Halo. Hai. Halo. Ya. Nah, Ibu akan memberikan penegasan materi kepada anak Ibu. Silahkan disimak. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Tadi LKPD 1 anak ibu membuat pertanyaan dan jawaban. Sebelumnya mendiskusikan tentang apa nak? Menentukan ide pokok ya. Nah, itu dapat kita lakukan dengan membuat pertanyaan menggunakan adik Simba ya. Kemudian ada masalah dalam membuat pertanyaan dan jawaban? Tidak ya. Contoh perbuatan manusia yang dapat merusak ekosistem itu yang pertama pencemaran lingkungan. Yang pertama contohnya penggunaan pestisida dalam membasmi tanaman padi, seperti yang ditampilkan oleh kelompok merpati tadi, ya, akhirnya dapat mempengaruhi apa? Jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Kemudian yang kedua perburuan ular. Kalau ular diburu manusia, populasi elang menurun jadinya. Yang ditampilkan oleh kelompok elang,
dan populasi tikus meningkat sehingga gagal panen. Nah, lalu penebangan pohon secara liar ya. Keberlangsungan hidup tumbuhan dan hewan di sekitar tempat tersebut akan terancam dan kebutuhan manusia akan air bersih dan pangan akan terganggu. Kemudian, alam bisa memberikan inspirasi kepada manusia dalam seni tari. Yang pertama, tari apa? Tari merah. Keindahan bulu merah itu menginspirasi pencipta tari untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merah. Salah satunya yang kita pakai tadi apa namanya tuh? Selendang. Nah, diciptakanlah selendang dengan berbagai-bagai motif ya, yang menyerupai sayap bulu merah. Kemudian tari alang babega. Nah, gerakan tarinya menyerupai gerakan elang menyambar ayam ya. Kemudian tari cendrawasih, keindahan bulu cendrawasih itu juga menginspirasi manusia untuk membuat properti tari seperti sayap burung cendrawasih ya. Nah, sekarang kita masuk kegiatan refleksi. Nah, yang pertama, apa saja yang telah Ananda pahami dalam pembelajaran ini? Ayo, siapa yang bisa? Boleh? Bisa Naja? Yang saya pahami dalam pelajaran ini adalah cara membuat pertanyaan dan jawaban dari sebuah teks non-fiksi. Ya bagus. Apa lagi? Ya, silakan. Saya dapat memahami tentang penyebab perubahan jaring-jaring makanan dalam membuat diagramnya. Penyebab dan cara membuatnya ya. Oke. Ada lagi? Apa yang yang Anda pahami lagi? Ada 2 baru. Ya, silakan Kevin. Properti tari dan gerakan dasar tari merah. Jadi Kevin memahami tentang properti tari dan gerakan dasar tari merah ya. Kita cobakan tadi berapa gerakan tadi kita cobakan? 4. Lupa ya, ada 4 ya. Yang kedua, apa yang belum Anda pahami? Benar, sudah paham? Kalau sudah paham nanti kita melaksanakan evaluasi bisa? Oke, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran? Kenapa senang? Ibu ingin tahu kenapa senang? Saya suka tentang video pembelajarannya, Bu. Kenapa? Karena saya dapat memahami contoh-contoh perbuatan manusia yang dapat mengganggu rantai makanan atau kestabilan jaring-jaring makanan. Ayo, siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Kiki, kesini aja Kiki. Saya suka dengan video properti tari merah dan mencobakan gerakannya. Gitu. Ya, makasih. Ada lagi tambahan dari yang lain? Ya, silakan ke depan. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran? Senang, Bu. Kenapa? Membuat proyek, Bu. Kenapa senang? Membuat proyek? Karena setelah siap mengerjakan proyek, hasilnya menjadi bagus dan bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Oh iya. Iya. Kalau itu nyanyinya suka tidak? Nah, suka nyanyi tentang jaring-jaring makanan ya. Yuk. Nah, sekarang marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yuk, silakan. Kesimpulan pertama, siapa yang bisa? Ya, silakan Keke. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama? Pikiran utama adalah pokok atau inti permasalahan dari sebuah paragraf. Ya. Kesimpulan yang kedua, siapa? Ya, kesimpulan kedua siapa yang bisa? Silakan, Eka. Langkah untuk menentukan isi teks yaitu 1. Membaca teks, 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf, 3. Membuat kalimat tanya dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Kesimpulan yang ketiga, kelompok ini sudah ini lagi. Kesimpulan ketiga, siapa yang bisa? Natasha. 3. Penebangan hutan
perburuan liar, pencemaran lingkungan seperti pencemaran air karena sampah atau pestisida adalah contoh-contoh perbuatan manusia yang menyebabkan perubahan ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Ya, yang keempat, kelompok ini lagi. Ya, silakan. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Yang kelima, Ibu minta dari kelompok ini. Yang kelima. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan akan terganggu. Iya, bagus. Ya, silakan Kevin ke sini, Kevin. Ke sini ya yang mau. Apalagi kesimpulannya, Kevin? Yang keenam, properti adalah segala kelengkapan dalam penampilan sebuah tari. Iya. Bagus. Apa lagi? Nomor berapa lagi kesimpulannya, Nak? 7. Yang ketujuh. Yang belum. Adila. Fungsi properti tari adalah untuk nilai keindahan dalam menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Iya. Yang kedelapan. Yang kedelapan siapa yang belum? Ya, Dirga. Tari yang berhubungan dengan alam, contohnya tari merak, tari cendawasih, tari alang babega. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Dah, sekarang silahkan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Simpan semua buku. Kita akan melaksanakan evaluasi. Ya, buku disimpan, hanya ada alat tulis. Silahkan perwakilan dari kelompok untuk mengambil soal evaluasi ke depan. Kertas-kertas buku tak ada lagi. Langsung dibagi, langsung bekerja. Berapa menit kita kerjakan? Bisa 10 menit? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat mengerjakan soal evaluasi, bekerja dengan teliti dan jujur ya. Ada lihat kiri kanan, Nak.
5 menit sudah berjalan. Ya, 3 menit lagi. Periksa kalau sudah selesai. Kalau belum, tidak apa-apa, masih ada waktu. Ada yang sudah selesai diperiksa? Ya, bagus. Sepertinya kelompok Merpati sudah selesai ya. Nah, ini gimana, Elang, udah selesai belum? Nah, periksa lagi. Kelompok Cendrawasih masih ada yang menulis. Kelompok merah lagi meriksa. Ya. 1 menit lagi. Silahkan dikumpul kepada ketua kelompoknya kalau sudah selesai. Ya, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumpulkan ke depan, ada lagi menulis. Bagaimana anak ibu bisa mengerjakan soal evaluasinya? Bisa. Terima kasih sudah melaksanakan evaluasi. Nanti ibu akan memeriksa ya. Nah, untuk tugas di rumah, Ananda telah mempelajari penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Berdasarkan pengamatanmu, tuliskan pengalamanmu pada sebuah tulisan yang terdiri atas 3 paragraf. Jadi, anak ibu membuat paragraf atau teks non-fiksi ya. Nah, paragraf pertama itu tentang perubahan yang mungkin terjadi. Paragraf kedua menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Paragraf ketiga menjelaskan kesimpulan dari perubahan tersebut terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Tuliskan pada buku Ananda dengan tulisan yang rapi dan jelas. Jangan lupa untuk menggunakan kosakata baku dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Gimana? Dapat dipahami dengan baik? Kira-kira ini kapan kita kumpulkan ya? Sekarang hari Senin. Kapan kita kumpulkan? Kita Ananda membuat paragraf ya. Dalam berapa paragraf itu? 3 paragraf. Kapan dikumpulkan? Berarti 2 hari lagi. Ya, kita kumpulkan 2 hari lagi ya. Jangan lupa ya, boleh dicatat. Boleh dicatat kalau perlu. Nah, silakan dicatat PR-nya. Sudah? Sudah? Gimana? Jangan sampai lupa ya. Nah, marilah kita sama menyanyikan lagu daerah Kampung nan Jawa di Mato ya. 1, 2, 3. Kampung nan Jawa di Mato, gunung selesai baku lilia, dentakan ajo kawan-kawan nan lamo, sangke basul yang sulit, pandu duanya yang elok, nan suko bagotong royo, sakit sanang samo-samo diraso, dan pakan ajo kampung.
pembelajaran kita hari ini, yaitu ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Jadi, mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Setuju tidak? Nah, masih mau buang sampah sembarangan? Tidak, Bu. Masih mau berburu hewan? Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, baiknya kita berdoa untuk bersyukur kepada Allah. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silahkan Adila. Siap, red, hormat, red, bersyukur, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa istirahat, kemudian melaksanakan sholat zuhur, lalu membuat PR dan pergi mengaji.